Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Kamala dengan nomor 211011450349. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 1 dan 2. Jadi di dalam studi kasus ini, berikut kasusnya. Ada 3 visi, 1 Merapi, 2 Merapi, ada switch router. Nah, jadi dalam studi kasus 1 ini, saya akan membahas 3 hal, yaitu ada media transmisinya, perangkat jaringan, dan topologinya. Media transmisi yang digunakan dalam studi kasus 1 ada beberapa, yaitu pertama ada kabel fiber optik. Nah, kabel ini digunakan jika memerlukan kecepatan transfer yang sangat tinggi dan jarak yang lebih jauh. Nah, maka kabel fiber lah yang digunakan. Yang kedua itu ada kabel Ethernet atau UPP atau UPS, atau maaf STP. Nah, kabel ini digunakan untuk menghubungkan switch dengan router, laptop, dan server. Nah, yang ketiga itu ada nirkabel. Pada jaringan tri, dia akan membutuhkan konektivitas nirkabel. Nah, media transmisi wireless dapat digunakan. Lalu perangkat jaringan yang digunakan itu ada beberapa. Yang pertama ada server. Server itu termasuk dalam end device. Ada satu server yang terhubung ke switch 2960. Switch 2960 ini switchnya. Nah, server ini memiliki alamat IP 1.1.2 berperan sebagai end device. Jadi ini nah, yang kedua itu ada routernya. Routernya itu juga termasuk network device. Nah, ada 2 router nih, router 1 dan router 0. Nah, router 0 dan router 1 itu saling terhubung satu sama lain. Router 1 terhubung dengan switch 2960 dan router 0 terhubung dengan firewall Meraki MX65W. Nah, jika itu ada switch, dia termasuk dalam network device ya. Ya, terdapat switch 2960 ya di sini yang berperan sebagai penghubung antara router 1 dan PC1. Juga Meraki server. Jadi switch ini menghubungkan antara router 1, PC1 dan Meraki. Oke. Switch 2960 juga berfungsi mengatur lalu lintas data antara perangkat dalam jaringan. Jadi switch yang mengatur semuanya ini. Lalu ada PC-nya. Nah, PC ini termasuk dalam end device. Ada beberapa PC yang terhubung dengan jaringan kabel atau nirkabel, seperti PC2 terhubung dengan firewall dengan nirkabel. Dan PC1 terhubung dengan switch 2960 ini. Lalu ada firewall. Firewall ini termasuk dalam network device. Firewall Meraki menghubungkan 2 PC 1 dan 2 secara nirkabel. Jadi firewall ini Meraki ini menghubungkan antara PC1 dan PC2. Meraki. Nah, dan hubungan PC kosong ini secara kabel. Kabel bisa pakai kabel bisa kalau menggunakan firewall. Terus yang ketiga ada topologinya. Topologi yang digunakan dalam studi kasus 1 itu karena dia terdapat beberapa switch di dalamnya dan firewall yang terhubung ke router yang berbeda pada jaringan tersebut, dia jadi menggunakan topologi tree. Di dalam jaringan tersebut juga terdapat server yang berperan sebagai end device, makanya dia menggunakan topologi tree.
Oke, ini masuk ke studi kasus yang kedua. Studi kasus kedua, di sini saya juga sama akan membahas tentang media transmisinya, rangka jaringan, dan topologi. Pertama, media transmisi yang digunakan dalam studi kasus 2 ini ada dua. Yang pertama menggunakan kabel Ethernet seperti UTP atau STP. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan switch generator, laptop, dan server sama seperti sebelumnya. Lalu ada kabel fiber optik. Nah, digunakan jika jaringan memiliki jarak yang lebih jauh atau memerlukan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Lalu perangkat jaringannya, pertama itu ada server. Nah, biasanya disebut juga dengan end device. Jadi di end device-nya itu ada server. Server ini memiliki peran yang sangat penting untuk menyimpan dan mengurus semua data, aplikasi, dan layanan yang bisa diakses. Yang kedua ada switch. Switch 2950 ini dia berperan sebagai penghubung untuk mengirim dan mengatur lalu lintas data antar perangkat dalam jaringan. Ini switch. Nah, di sini ada jaringan lagi nih guys. Ini termasuk di gambar. Yang ketiga ada router. Nah, router ini adalah perangkat penghubung yang mengirimkan paket data antara jaringan yang berbeda, baik itu jaringan lokal atau disebut juga dengan LAN maupun jaringan luar atau WAN. Lalu ada PC. Jadi PC termasuk end device. Ya, jadi PC itu merupakan perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk menjalankan aplikasi. Jadi kalau nggak ada PC, ya nggak bisa. Dan terus untuk mengakses data dan melakukan berbagai tes komputasi. Uh, Terakhir ada topologi ya. Topologi yang digunakan dalam studi kasus 2 itu adalah topologi tree. Kenapa topologi tree? Ya dikarenakan dia memungkinkan setiap perangkat terhubung langsung ke switch. Ya, jadi maka pada studi kasus ini menggunakan topologi tree. Nah, dari tadi digunakan adalah topologi tree ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan topologi tree. Jadi mungkin ya beberapa, sebenarnya banyak sih, cuma di sini ada contohnya beberapa aja. Yang pertama itu dia memungkinkan diterapkan pada jaringan yang memiliki skala cukup besar. Yang kedua, pengembangan jaringan terbilang sangat mudah. Tiga, jika terjadi kerusakan pada satu klien, maka tidak akan berpengaruh pada klien yang lain. Yang keempat itu memiliki manajemen data yang sangat baik. Jadi di sini saya memberi 4 contoh kelebihannya ya. Lalu di sini ada kelemahan kelemahan topologi tree. Pertama tuh biayanya yang dikeluarkan itu lebih tinggi ya daripada topologi yang lain, cukup tinggi lah. Yang kedua itu ada aliran data menjadi lebih lambat. Nah, yang ketiga itu terjadinya tabrakan data atau collision sangat besar terjadi ya, kemungkinannya itu sangat besar karena aliran data yang terpusat pada simpul utama atau backbone. Oke, sekian aja sih penjelasan dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Goodbye guys. Terima kasih.